Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya? Nah, untuk tematik kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan masih pada subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita ada pada halaman 113 sampai halaman 126. Sekali lagi, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 113 sampai halaman 126. Nah, anak-anak, kita masih belajar tentang bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berbeda-beda. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada beberapa hewan, yaitu ayam, kucing, dan juga ikan. Masih ingat? Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang daur hidup pada hewan kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Anak-anak, ada yang tahu apa itu daur hidup? Nah, daur hidup adalah proses pertumbuhan pada makhluk hidup dari kecil sampai besar atau dewasa. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, simak penjelasan Miss Rani ya. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga. Nah, ciri-ciri hewan dalam jenis serangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, serangga memiliki tubuh yang terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Yang kedua, serangga memiliki antena. Yang ketiga, serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, serangga memiliki 6 kaki. Yang kelima, serangga memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Dan yang keenam adalah serangga biasanya memiliki sayap, tetapi ada juga yang tidak memiliki sayap. Nah, kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang indah dan lucu karena bentuk dan corak sayapnya bermacam-macam. Nah, di dalam daur hidup kupu-kupu terjadi perubahan-perubahan bentuk atau yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis sempurna karena daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, dan akhirnya kepompong yang telah cukup waktu akan berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi, dan demikian seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan video daur hidup pada kupu-kupu.
Yang kedua adalah daur hidup katak. Katak merupakan salah satu jenis amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Katak memiliki kulit tubuh yang berlendir, lembab, dan licin. Nah, anak-anak, daur hidup pada katak dimulai dari telur. Katak dapat bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur. Katak dapat bertelur sebanyak 3 kali dalam setahun. Setelah bertelur, katak menetas kemudian menjadi berudu. Pada usia ini, katak bernapas dengan menggunakan insang. Pada minggu ke-6, berudu mulai terbentuk kaki, 2 di depan dan 2 juga di belakang. Setelah minggu ke-9, berudu berubah menjadi katak muda. Nah, anak-anak, pada usia ini, katak memiliki ekor namun sangat pendek. Pada usia ini juga, katak mulai bernapas dengan paru-paru dan mulai bisa hidup di darat. Pada usia 12 sampai 16 minggu, katak sudah memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Pada usia ini juga, katak mulai menjadi pemakan serangga. Dan di usia ini biasa disebut sebagai katak dewasa. Nah, anak-anak, itulah daur hidup pada katak. Yang ketiga adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu hewan jenis serangga. Nyamuk lebih memilih air yang tenang untuk bertelur. Daur hidup nyamuk berlangsung 6 sampai 21 hari. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk betina biasanya meletakkan telurnya di permukaan air. Nah, anak-anak, nyamuk mampu bertelur 100 sampai 200 telur dalam sekali bertelur. Telur akan menetas 1 sampai beberapa hari. Setelah telur nyamuk menetas, maka akan menjadi jentik-jentik nyamuk atau disebut juga sebagai tempayak. Setelah jentik-jentik nyamuk akan berubah menjadi kepompong atau disebut juga pupa. Nah, setelah itu berubah menjadi nyamuk. Perubahan dari kepompong atau pupa menjadi nyamuk memerlukan waktu 2 sampai 7 hari, tergantung pada suhunya. Setelah menjadi nyamuk dewasa, maka nyamuk dewasa akan bertelur lagi. Nah, anak-anak, itulah daur hidup dari nyamuk. Nah, anak-anak, itulah daur hidup dari kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Nah, perlu anak-anak tahu, nyamuk merupakan salah satu hewan yang dapat membawa penyakit berbahaya. Nah, siapa yang tahu jenis penyakit apakah yang sering dibawa oleh nyamuk? Iya, hebat! Salah satu jenis penyakit yang dapat dibawa oleh nyamuk adalah demam berdarah. Nah, anak-anak, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah? Nah, salah satu cara adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, mari anak-anak simak sama-sama beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah yang pertama, tidak membiarkan sampah menumpuk. Karena nyamuk biasanya menyukai tempat yang kotor dan banyak sampahnya. Yang kedua, membuang genangan air di rumah dan di luar rumah, karena nyamuk berkembang biak di genangan air. Yang ketiga, menguras bak mandi secara rutin, karena nyamuk juga dapat berkembang biak di bak mandi. Yang keempat, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang kelima, memasang kelambu pada tempat tidur. Dan yang keenam,
memakai lotion anti nyamuk, dan cairan pembasmi nyamuk. Nah, anak-anak, itulah 6 cara untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, anak-anak, tadi Miss Rani sudah jelaskan bahwa dalam sekali bertelur, nyamuk mampu menghasilkan 100-200 telur. Nah, jika ada 5 ekor nyamuk dan masing-masing nyamuk dapat menghasilkan 200 telur, berapakah jumlah telur yang dapat dihasilkan nyamuk-nyamuk tersebut? Nah, anak-anak masih ingat sifat pertukaran pada perkalian? Rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Jadi, 5 kali 200 sama dengan 200 kali 5. Nah, anak-anak, mari kita buktikan hasilnya sama-sama. 5 kali 200 sama dengan 200 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 1000. Nah, 200 dikali 5 sama dengan 5 dijumlahkan sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah 1000. Jadi, jumlah telur yang dapat dihasilkan oleh 5 ekor nyamuk adalah 1000 telur. Oke anak-anak hebat, demikian materi kita di hari ini. Miss Rani terus ingatkan, tetap semangat belajar di rumah,